Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema agar hatimu selalu tenang. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Marilah kita doakan semoga Ustadz Abdul Somad sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Bangunan yang pertama di atas dunia ini adalah bangunan yang ada di Bakkah. Nama lainnya adalah Makkah. Nama lainnya juga adalah Ummul Qura. Itulah dia Al-Masjidul Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bangunan yang kedua juga adalah masjid. Kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Arba'una sana, 40 tahun. Bangunan pertama di atas dunia ini masjid, bangunan kedua juga masjid. Nabi Muhammad SAW sampai ke Quba, yang pertama dibangun juga adalah masjid. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berdiri Masjid Quba. Sampai ke Yathrib, dirubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, juga yang dibangun juga adalah masjid. As-Sahabi Al-Jalil Amr bin As ketika sampai ke Afrika Utara, nama kotanya Fustat, yang sekarang dikenal dengan Al-Qahirah. Masjid pertama di benua Afrika adalah bangunan Masjid Amr bin As. Imam Syafi'i mengajar di situ tahun 200 sampai tahun 204. Dan hampir seluruh sultan-sultan ketika sampai ke negeri Nusantara ini, mereka rata-rata membangun masjid. Di antaranya Sultan Abdurrahman bin Husain Mufti Mempawah Al-Gadri membangun masjid. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, mereka ingin supaya awal peradaban itu berawal dari masjid. Jadi kalau kita mau punya kejayaan seperti kejayaan mereka dulu, kita ikutlah langkah-langkah mereka. Tidak perlu membuat langkah baru. Tinggal ikut saja apa yang sudah mereka buat. Salaka maslakahum nahaja manhajahum. Menapaki tapak yang sudah mereka buat, mengikuti jalan yang sudah mereka lalui. Insya Allah sampai mereka, kita pun sampai juga. Kalau kita buat jalan yang baru, boleh jadi sampai juga, cuma tak tahu entah kemana sampainya. Jadi kalau mau kita ikut sajalah jalan yang sudah mereka buat, yaitu membangun peradaban ini berawal dari masjid. Agaknya itulah yang diinginkan oleh Munzalan, sehingga semuanya berawal dari masjid. Kemarin kita di Sintang, di tanah itu akan dibangun tempat mancing, play, anak-anak bermain, ada cottage, tapi bangunan pertamanya adalah masjid. Sehingga semua orang ketika singgah, sholat, setelah sholat baru terbuka matanya. Oh, ternyata habis sholat kita anak perlu main-main. Oh, ternyata setelah sholat, bapak-bapak yang capek, lelah, letih, mau refreshing, perlu mancing. Jangan sampai sudah mancing dari zuhur ke asar, maghrib, tidak sholat karena alasan tak ada tempat sholat. Belum ada lagi dalil boleh jamak qashar karena mancing. Ilatnya itu safar, bukan karena mancing. Tidak sholat di tempat pemancingan karena tidak ada tempat sholat. Padahal mestinya tempat sholatnya duluan, barulah tempat-tempat yang lain bermunculan. Jadi kalau kita lihat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW membangun peradaban Islam berdasarkan masjid, Masjid Nabawi, ada tiangnya Ustuwanatul Wufud. Menghadap kita ke arah kiblat, di sebelah kiri Ustuwanatul Wufud, tiang wufud, utusan-utusan tamu-tamu. Jadi menyambut tamu di tiang masjid. Di samping Ustuwanatul Wufud, Ustuwanatul Haris,
tiang penjaga. Disitulah tegak Sayyidina Ali menjaga Nabi Muhammad SAW. Tamu-tamu disambut di masjid, sehingga ketika azan berkumandang, tamunya ikut sholat. Sekarang tidak begitu. Orang menyambut tamu di satu ruang yang saking kan kedap suara azan pun tak masuk. Yang menyambut tamu tak sholat, tamunya pun ikut tak sholat. Tamunya pun ustadz juga, segan permisi. Akhirnya tidak sholat, lebih hormat kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ketika para sahabat itu berperang, pulang dalam keadaan luka-luka, sakit, dan mereka diobati di teras Masjid Nabawi itu. Maka muncullah ide untuk membuat klinik-klinik. Seorang ulama Mesir, Al-Azhar, berwarga negara Suriah, bernama Syekh, penulis kitab As-Sunnah wa Makanatuha fit Tashri' Al-Islami, Syekh Mustafa As-Sibai, menulis Min Rawai'i Hadaratina, di antara kehebatan kita. Beliau menulis bahwa dulu di masa kesultanan kemegahan Islam, masjid-masjid itu, di samping-samping masjid itu ada tempat praktek tabib, dokter. Nah, ini jadi dokter-dokter itu kita minta waktunya untuk membuka praktek di masjid. Kalau dia bersedekah gajinya, zakat namanya, dia juga mesti berinfak waktunya. Kalau dia punya waktu praktek dalam sepekan 7 jam, lain lagi di rumah sakit, dia punya praktek di rumah, dia punya praktek ruko di toko dia, maka dia juga mesti meluangkan waktunya 1 jam, kita minta. Jadi dokter tidak hanya sekedar sholat berjamaah. Jadi kalau ada orang ngomong, itu Pak Dokter tuh hebat Pak Ustadz, sholatnya berjamaah. Dokter sholat berjamaah biasa. Yang luar biasa itu kalau tidak sholat berjamaah. Dokter sholat berjamaah, polisi sholat berjamaah, tentara sholat berjamaah, memanglah itu biasa. Tapi yang luar biasa itu kalau dia mau meluangkan waktunya, saya sholat berjamaah di sini dan saya kasih sepekan 1 jam untuk orang konsultasi kesehatan, untuk periksa, sehingga orang yang selama ini sakit badannya, sakit zohirnya, tidak pernah ke masjid, mampir dia ke masjid, yang di dekat masjid itu ada tempat ruang praktek dokter, klinik kelamin untuk orang periksa penyakit, klinik kulit, klinik bersalin. Maka ketika masuk waktu sholat, dokternya berhenti, sama-sama sholat ke masjid. Yang selama ini mungkin tidak sholat, tidak pernah ke masjid, tapi begitu kali itu, mau tidak mau, suka tidak suka, dia pasti akan ke masjid. Kenapa? Karena terkondisikan oleh keadaan. Mungkin seorang suami mengantar istri periksa cek kesehatan kehamilan. Dia tidak ada niat mau sholat, tak ada niat mau ke masjid. Memang tak pernah sholat, tak ke masjid. Bukan ahli masjid, bukan ahli sholat. Tapi begitu terkondisikan, azan berkumandang, kata Pak Dokter, kita berwuduk dulu, kita sholat dulu. Akhirnya mau tidak mau, suka tak suka sholat. Mungkin itulah sholat dia yang pertama, tanpa harus membacakan ayatnya wa aqimus sholat. Satu orang ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kanamu khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah. Jadi hidayah itu melalui masjid dengan cara-caranya. Agaknya itulah yang ingin dilakukan Masjid Munzalan, supaya lebih banyak pintu-pintu dakwah, tidak hanya melalui pintu khutbah dan tausiah yang jumlahnya yang datang itu limited. Di beberapa masjid yang datang itu 7 tahun ke bawah, 71 ke atas. Yang 7 tahun ke atas sudah diambil warnet, yang 17 ke atas sudah diambil game online, yang di atas itu sudah diambil kantor, institusi, tinggal lagi orang-orang yang memang tak ada tempat lain kecuali hanya masjid. Apa bedanya dengan tempat-tempat ibadah Eropa yang ditinggalkan anak muda, akhirnya lama-lama dijual. Nauzubillah. Masjid tidak akan mengalami seperti itu insya Allah. Lagi-lagi kalau pengelolaan masjidnya ditata dengan baik. Masjid juga menjadi tempat penetapan hukum. Makanya pada masa kesultanan di Jawa, maka Sultan membuat mahkamah syariah itu di emperan masjid. Begitu selesai sholat Jumat, ditetapkanlah. Dulu pun pelaksanaan qisas di Masjidil Haram, samping Masjidil Haram. Sampai akhirnya karena terlalu ramai, akhirnya dipindahkanlah ke Jeddah, Masjid Qisas yang di Kornes,
Yang di awal-awal dulu dilaksanakan di samping Masjidil Haram. Sehingga komplek masjid terpadu, semua ada. Kesehatan ada, tempat hukum ada, konsultasi ada, lembaga pendidikan ada. Karena di masjidlah dibangun halakoh-halakoh, halakoh lingkaran. Jadi begitu selesai sholat, ada satu lingkaran, ada satu lingkaran. Dilarang membuat lingkaran dalam masjid kalau yang dibicarakan adalah urusan dunia. Maka kata Nabi, kalau selesai sholat jangan lagi ada lingkaran-lingkaran, pulang. Tapi kenapa tetap ada halakoh? Karena dalam satu masjid itu ada beberapa halakoh. Yang di sana halakoh tahsin, tajwid, yang di sana halakoh qiraat, yang di sana halakoh tafsir, yang di sana halakoh hadis. Jadi awal dari pendidikan Islam itu berawal dari masjid. Minal jami' ilal jami'ah. Salat yang ada salat, masjid yang ada salat Jumatnya jami'. Sedangkan universitas dalam bahasa Arabnya jami'ah. Jami'atul Azhar. Universitas Al-Azhar. Jami' Al-Azhar, Masjid Al-Azhar. Minal jami' ilal jami'ah. Jadi ada orang yang belajar di jami'ah dengan sistem SKS. 16 tatap muka, potong UAS dan UTS, libur banjir, libur asap, libur gempa. Akhirnya hanya 2-3 kali tatap muka. Ketemu dengan yang alumni halakoh talaqi masjid yang ilmu sangat berkualitas. Menghafal matan, selesai matan masuk ke syarah, istimbat hukum, berurutan dari mulai matan takrib, naik ke Fathul Qarib, masuk i'anatul talibin, sampai kepada al-mahalli, khusus dalam mazhab Syafi'i. Setelah itu barulah melihat mazhab-mazhab yang lain, bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Lalu kemudian yang alumni jami'ah bertanya kepada yang alumni jami', kenapa ilmu kalian lebih hebat dari kami yang alumni jami'ah ini? Kata alumni jami', kami ini belajar di jami', sedangkan kalian belajar di jami'ah. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tak sama dengan perempuan. Itu pun senyumnya bisa 2 minggu lagi. Apa maknanya? Bahwa alumni masjid itu luar biasa. Dia ditempa, dibesarkan, dididik dengan sistem yang luar biasa. Dulu kalau kita kenal, hampir semua ulama-ulama besar Nusantara itu alumni jami'. Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, alumni jami'. Kiai Haji Ahmad Dahlan, alumni jami'. Cobalah baca biografinya. Belajar di Masjidil Haram. Belajar di Masjidil Haram. Karena tiang-tiang Masjidil Haram itu adalah tempat halakoh-halakoh. Tiang ini syekh ini, tiang ini syekh ini, tiang ini syekh ini. Dan halakoh yang paling ramai majelisnya adalah halakoh Syekh Ahmad Khatib Al-Minqabawi. Ramai sekali. Bisa dilihat dalam A'lam Makkiyin. Saya waktu menulis disertasi Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah di Indonesia, kontribusi Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dalam menyebar sunnah di Indonesia, untuk mencari biografi para ulama Nusantara ini justru ditulis oleh ulama Makkah. Nama kitabnya A'lam Makkiyin, ulama-ulama Makkah, yang isinya ternyata banyak sekali ulama Nusantara, dan mereka ini alumni dari Masjidil Haram. Belajarnya itu di masjid. Kenapa? Karena dia tidak hanya menajamkan otaknya dengan presentasi, dengan menulis. Berapa banyak sekarang pelajar-pelajar kita, kalau disuruh menjelaskan makalah tentang sholat, hebat sekali. Sholatul lughatan, sholat istilahan, sholat menurut etimologi, sholat menurut terminologi, dalil tentang sholat. Tapi tak pernah sholat berjamaah. Hebat menjelaskan tentang sholat, tapi sholat subuhnya jam 7. Itu apa bedanya dengan Snok Horgronyi? Apa bedanya dengan Islamolog? Belajar Islamologi, pakar Islam, tapi ruhnya mati. Padahal ulama-ulama dulu itu banyak dapat ilmu itu, belajarnya biasa aja, tapi lebih daripada riyadhahnya, ibadahnya. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkan ilmu itu kepada kamu. Jadi kita sesungguhnya hari ini, kalau ada pelatihan masjid di Munzalan, pesertanya dari Sabang sampai Papua, dari bulan ke bulan hadir, itu sebenarnya adalah mengembalikan lagi masjid seperti sedia kala, kembali kepada fitrahnya. Yang hari ini masjid hanya sekedar sholat, dikembalikan lagi masjid sebagai tempat belajar, minal jami' ilal jami'ah, masjid sebagai tempat penetapan hukum, karena dulu masjid tempat memutuskan perkara, masjid sebagai tempat menerima tamu, masjid juga tempat orang
berkumpul bersama, bersilaturahim, bertatap muka. Masjid dijadikan Allah Subhanahu wa taala tempat orang merasakan ketenangan batin, berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi banyak sekali orang-orang yang risau di luar masjid, ketika sampai ke masjid hatinya jadi tenang. Sebaliknya zaman sekarang banyak orang, saya Pak Ustadz sejak ke masjid ini sakit kepala saya. Kata Ustadz ini begini, kata Ustadz ini begini. Kalau gitu saya bagusnya nggak ke masjid lagi. Jadi kalaulah orang sudah stres di luar masjid, di kantor dia ada tekanan, di rumah dia ada masalah, di jalan dia kena tilang, dia mau mencari ketenangan di masjid. Ternyata di masjid pun juga dia melihat tidak ada masalah dengan pengurus masjid. Beberapa masjid diurus oleh orang-orang yang memang tidak mau berhenti jadi pengurus masjid. Itu saya beberapa masjid saya datang itu mengadu masyarakat itu. Ustadz ini pengurus ini udah lama sekali, apa kami kudeta aja Pak Ustadz? Saya bilang kalian kalau mau kudeta aja, jangan lapor ke saya. Mereka ini seolah-olah mau menjadikan kita sebagai dalih. Nanti dia lakukan kudeta menurut arahan Ustadz Somad gitu. Kalau mau buat-buat aja, jangan lapor-lapor ke kita. Kalau mau undang kita pas pelantikan kan gitu. Dulu Pak, waktu saya ke masjid ini, ingat saya yang ngundang dulu Pak Fulan. Iya Pak Ustadz masih ada di situ. Kenapa dia nggak datang acara maulid ini? Sejak tidak terpilih nggak pernah kesini lagi Pak Ustadz. Wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah, bukan milik pengurus. Bahkan dalam susunan struktur pengurus dari mulai ketua, sekretaris, bendahara sampai ke bawah lebih 40 orang. Pengurus itu aja sah sholat Jumat, tapi tak pernah datang ke masjid. Padahal namanya pengurus masjid. Nah, jadi sebenarnya yang dilakukan Munzalan adalah mengembalikan lagi sejarah masjid yang lama yang sudah mulai ditinggalkan. Bahkan beberapa masjid itu hanya sholat Jumat saja. Saya melakukan beberapa perjalanan dakwah. Masuk sebelum subuh kami udah jalan. Begitu masuk waktu sholat subuh mampir ke masjid, terdengar suara azan masjid itu bergembok subuh. Saya bilang kenapa tak ditulis saja di situ Masjid Al-Ikhlas khusus Jumat saja. Padahal masjid kalau sampai satu waktu dia tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadzat alaihimus syayatin. Satu kampung itu kesetanan. Satu kampung itu dikuasai setan. Makanya ketika kita berani membangun masjid, maka kita sudah menyiapkan imamnya, menyiapkan pengurusnya, menyiapkan khotibnya. Itulah perlunya tadi lembaga pendidikan di samping masjid. Saya selalu menyarankan bupati, wali kota, gubernur yang membangun Islamic Center. Saya lihat, Pak Ustadz insya Allah kita akan letakkan batu pertama, ini tanahnya tanah Pemda, pembebasan, bla bla dan seterusnya. Saya bilang masjid aja, iya. Terus yang sholat, biasanya lokasinya jauh dari pemukiman masyarakat. Kalau di pinggir jalan insya Allah tak akan sepi karena banyak orang lalu lalang. Tapi kalau di lokasi tertentu, dekat kantor, di atas bukit, siapa yang mau sholat berjamaah di situ? Maka supaya dia tetap ada orang sholat, mesti ada kelas, ada asrama, ada sekolah. Dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Qurani. Sehingga tidak akan sepi daripada sholat. Guru-gurunya, suatu ketika kami dapat tanah wakaf. Tanah ini jauh dari kota. Kata yang punya, terserah Pak Ustadz mau tanah ini dijual, nanti hasilnya dibuatkan pondok di kota. Lama saya terpikir, ini kalau tanah di pinggir kota ini dijual, dai tidak sampai kemari. Maka saya usul dibuat saja pondok di situ. Karena kalau dibuat pondok di pinggir kota, maka masjid-masjid yang ada di sekitar itu terayomi. Karena ustadz-ustadz yang mengajar bisa ngasih kultum sore Jumat untuk ibu-ibu yang wirid yasin, bapak-bapak yang malam punya pengajian tidak terlalu jauh dari pusat kota, sehingga bisa menghidupkan. Filosofinya, lembaga kecil-kecil banyak lebih baik daripada lembaga besar satu. Satu besar, rusak satu, rusak semua. Jadi kalau ada satu lembaga besar, santrinya 50.000, terjadi kekeliruan sekali satu saja, entah guru salah jewer, habis kena jewer meninggal, itu rusak satu pondok itu. Apalagi memang sekarang seperti ada pembusukan pondok. Padahal pondok itu sudah bagus, 99,9 pondok itu sudah bagus. Tidak ada lembaga di dunia ini yang lebih bisa menyelamatkan anak kita daripada pondok. Carilah lembaga dari Eropa, Amerika, Jepang, Korea yang bisa mendidik anak orang dari mulai bangun pagi untuk sholat tahajud sampai tidur jam 10 malam. Tidak ada di dunia ini, kecuali pondok. Tapi itu dirusak dengan isu-isu kekerasan, pelecehan seksual. Padahal sebetulnya yang terjadi itu sangat minim, kecil sekali.
tapi ada usaha pengrusakan. Beritanya itu sengaja diangkat supaya apa? Supaya orang tidak memasukkan anak ke pondok. Kalau sudah anak tidak masuk pondok, habis, tamat riwayat. Untuk zaman sekarang ini tidak ada tawar-menawar. Yang bisa menyelamatkan anak-anak kita itu tinggal satu lagi, pondok. Di luar itu saya tidak yakin. Jadi kalau ada orang mengejek, mengolok pondok, untuk apa dimasukkan ke pesantren? Siapa yang sanggup mengawal anak kita di rumah? Main handphone, gadget, slot, dan lain sebagainya. Kawan saya, sahabat saya, guru di salah satu sekolah. Diadakan razia handphone. Tangkaplah handphone anak-anak ini, diperiksa. Dipanggil ibu-ibu bapaknya. Kebetulan yang satu ini ibunya dipanggil. Sahabat saya alumni Al-Azhar. Kata kawan saya, ini anak ibu ini sudah luar biasa ini. Kami cek handphonenya. Tolong awasi baik-baik. Kami di sekolah hanya bisa mengawasi dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi di rumah ibu. Kata ibu itu, mohon maaf pak, itu bukan handphone dia, handphone bapaknya. Ini ternyata bapaknya lebih kacau lagi dari anaknya. Dibawanya handphone bapaknya itu ke sekolah, tertangkap sama guru. Siapa yang bisa menyelamatkan? Kalau bapaknya saja begitu. Jadi yang bisa menyelamatkan ini tinggal lagi lembaga pendidikan yang berdekatan dengan masjid, yaitu pondok. Kalaupun dia tidak model boarding, full day, karena lagi tren sekarang di pusat-pusat kota, berangkat pagi, titipkan anak, sore pulang dari kantor, ambil balik. Itu pun juga mesti pendidikan Islam. Kalau segmen ini tidak diisi oleh umat Islam, akan diambil orang lain. Ketika diambil orang lain, baru kita ribut. Kenapa anak sekolah di sini? Kenapa begini? Ini akidahnya apa? Ini orang selalu mengambil, kami ambil disiplinnya, kami ambil on time-nya, kami ambil bahasa Inggrisnya, kami ambil karena ini pernah dapat Nobel menang fisikanya. Padahal sebenarnya di balik itu semua adalah pengrusakan akidah, pluralisme, sekularisme, semua agama benar, sehingga anak-anak yang tamat tidak lagi mendapatkan kebenaran, inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak lagi mendapatkan itu. Kenapa? Karena dari awal sudah mendapatkan pendidikan-pendidikan yang mengatakan ini semua hanyalah produk agama, ini hanyalah budaya, ini semua kebenaran yang sama. Nauzubillah. Jadi itu semua berawal. Pondok itu berawal dari masjid. Karena ketika ulama, para kiai itu pulang mendirikan masjid, datanglah orang belajar, menitipkan anaknya, dengan sendirinya tumbuhlah asrama-asrama, disebut dengan pondok, karena memang anak itu sendiri membuat pondok itu kecil-kecil. Hanya saja sekarang dibangunkan asrama dengan bangunan beton permanen, tapi di beberapa tempat masih ada orang yang membuat pondok. Begitu dia tamat, pondoknya nanti diwariskan ke santri yang baru. Ayahnya datang membangunkan pondok untuk anaknya, satu pondok muat 2 orang. Nanti setelah tamat anaknya, pondok ini bisa dijual ke santri yang baru. Masih ada dipertahankan sampai hari ini, kemandirian. Tapi semuanya berawal dari masjid. Masjid yang diambil itu, padahal sholat itu lebih lama tegaknya. Mestinya namanya makom, karena lebih lama tegak, qiyam. Tapi yang diambil itu adalah masjid, dari sujudnya. Kenapa sujud yang diambil? Kenapa bukan berdiri? Padahal berdirinya lebih lama daripada sujudnya. Karena ketika orang membangun masjid, memakmurkan masjid, dia mestilah bersimpuh sujud, taat, patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang masjid masih lagi menunjukkan egonya, dirinya, keakuannya, maka sesungguhnya dia sudah jauh daripada itu semua. Saya, para habaib, para asatidz kita bisa duduk bersama, saling melengkapi kekurangan. Saya menyampaikan apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah saya baca, tapi banyak sekali hal-hal yang belum saya tahu, itu dijelaskan. Itulah indahnya duduk bersama. Duduk bersama itu terasa lapang, duduk bersama itu terasa lebih menghangatkan. Kenapa? Karena kita sedang berbagi apa yang pernah kita tahu, kita dengar dari guru-guru kita semua. Jadi saya sangat senang sekali berada di Masjid Kapal Munzalan, karena kita tidak sendirian. Kita kumpul keluarga, semua sahabat kita, semua guru-guru kita. Ini pun juga mengembalikan tradisi lama, zaman-zaman silam. Zaman dulu, para ulama itu kalau dia lihat muridnya itu sudah selesai belajar, apa kata Imam Malik bin Anas, meninggal 179, wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, carilah guru yang lebih alim daripada aku. Ini ada beberapa keping uang emas, pergilah, belajarlah. Tradisi itu yang sedang dihidupkan sekarang. Ustaz Luqman mengatakan kepada muridnya, belajarlah kepada Habib Fulan, belajarlah kepada Syekh Fulan, belajarlah kepada Ustaz Dr. Fulan. Tradisi itu sedang dikembalikan sekarang. Karena banyak orang sekarang mengajar tidak begitu. Akulah yang paling alim dari semuanya. Adapun yang lain itu
Itu hanya kulit-kulit kitabnya saja. Padahal dulu para ustadz, para ulama itu saling membesarkan, bukan saling mengkerdilkan. Foto sesuatu yang biasa, tapi foto ustadz itu luar biasa. Ketika murid-murid Ustadz Dr. Amir Faisal melihat kita duduk bersama, murid-murid Habib Rifki yang ada di Ambon melihat kita duduk bersama, murid-murid Habib Ja'far di Jogja melihat bersama, yang selama ini mungkin orang merasa, jangan-jangan di antara Ustadz ini, di antara Habib ini, ketika melihat bersama, oh ternyata mereka satu majelis, ternyata mereka adalah orang-orang yang bersahabat sesama murid itu. At-tanafus, persaingan, permusuhan, gesekan, clash menjadi hilang. Menjinakkan buaya sulit, tapi menjinakkan pawang-pawang buaya jauh lebih sulit. Sehingga dengan mendudukkan para asatidz, para habaib, para ulama, itu efeknya luar biasa kepada umat. Dan itu di masjid, duduk di masjid. Di masjid tidak ada lagi keegoan, keakuan, semuanya adalah Allah. Yang masuk ke dalam masjid itu al-ardu ardullah wal ibadu ibadullah wa annal masajida lillah. Bumi yang diinjak milik Allah, hamba yang ada di situ hamba Allah, dan masjid adalah milik Allah. Makanya tidak pernah di dalam Islam itu ada masjid milik suku, masjid milik orang Minangkabau yang Melayu dilarang masuk. Tidak ada. Tidak ada masjid pakai bahasa tertentu, tidak ada. Mungkin walau waktu pengajiannya ya, tapi dalam sholatnya semua memakai satu bahasa, Allahu Akbar. Tidak ada memakai. Tidak ada masjid milik partai. Masjid warnanya, tak usah sebut warna, nanti tersinggung. Tak ada. Jadi kalau ada orang partai mau buat masjid, ya buat aja. Tapi masjid itu tetap dengan bentuknya, dan masjid tidak menolak yang namanya peradaban. Apapun peradaban yang bagus-bagus dari luar Islam masuk ke dalam masjid selama dia tidak merusak ibadah. Ini bukan peradaban Islam. Ini mikrofon ini akhir-akhir belakangan masuk ke Masjidil Haram. Jadi ada buku Mudzakirat Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kebetulan ketika mikrofon masuk ke Masjidil Haram ini saat Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjadi dosen di Makkah Al-Mukarramah. Beliau mengajar 15 tahun di Makkah. Ketika itu pemerintah Saudi Arabia mengharamkan mikrofon masuk ke dalam masjid karena mikrofon ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena tidak pernah dipakai. Masuk Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi kepada ulama yang mengharamkan mikrofon. Kebetulan dia sedang membaca Quran. Ditanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, antum yang mengharamkan mikrofon? Iya. Syekh yang sedang baca Quran itu pakai kacamata. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, hadza mukabbirus surah wa hadza mukabbirus shaut. Ini mukabbir surah, ini memperbesar gambar, sedang ini memperbesar suara. Yang memperbesar gambar halal, kenapa yang memperbesar suara haram? Kan tugasnya memperbesar. Pakai logika akal. Jadi segala peradaban luar yang tidak Islam, ketika masuk ke dalam masjid boleh dipakai. AC bukan buatan orang Islam. Memperbesar dingin. Apa salahnya? Itu jadi kita peradaban Islam masjid. Dulu di zaman Nabi tidak ada mihrab. Mihrab khusus tempat imam, ini tak ada. Ini mihrab datang dari arsitek yang diundang oleh Abdul Malik bin Marwan dari Suriah. Dipakai karena bagus, ada khusus tempat imam. Akhirnya muncullah mihrab. Karena bangunan asli Masjid Nabawi rata saja di depan, tidak ada tempat mihrab khusus imam. Begitu juga tidak ada pakai menara, karena Bilal bin Rabah naik ke atas atap satah untuk mengumandangkan azan. Munculnya menara itu ketika mereka sampai ke Alexandria setelah naik sampan Bahtera melewati Laut Merah sampai ke pantai Iskandaria, mereka melihat ada tempat api menyala yang kita menyebutnya sebagai mercusuar. Tempat api itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan manarah, nar, tempat api di atas. Mereka melihat, oh ini bagus nih, apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas. Sekarang muazzinnya di bawah, suaranya di atas. Jadi peradaban itu dibangun dengan melihat, oh ini bagus, bagus, ternyata masuk. Masjid Nabawi yang asalnya itu rata saja, tapi kemudian ketika Islam sampai ke Turki, yang waktu itu disebut dengan Bizantium, karena dia dipimpin oleh Raja Bizanti, kerajaan Bizantium, Konstantinopel, karena dipimpin oleh Raja Konstantin. Kelihatannya batu itu cantik disusun letter U, naik ke atas. Batu tidak kayu melintang, tapi batu-batu yang disusun melengkung ke atas. Dari tiang kiri, tiang kanan melengkung ke atas. Menurut umat Islam ini bagus, karena dengan batu yang melengkung ke atas tidak ada tiang di tengah.
dengan tidak ada tiang di tengah, maka shop tidak putus. Akhirnya diambil, arsitek itu diambil, arsitektur tentang kubah-kubah itu diambil. Itu diambil dari peradaban luar Islam. Dan sekarang banyak sekali arsitektur masjid unik-unik itu. Nah, jadi bagi orang yang beranggapan bahwa kubah adalah rukun masjid, kalau tidak ada kubahnya berarti tidak sempurna masjid, maka masjid Kapal Munzalan bisa dipermasalahkan. Berarti ini syariat Nabi Nuh, kata dia. Jadi kita mesti memahami bahwa bangunan itu apapun arsitekturnya, selama dia baik, selama maslahat, karena Islam dia lebih pada substansi. Adapun gambar arsitek mesti berpikir bagaimana masjid yang layak, solihun likulli zaman wa makan. Ada masjid yang mengadopsi Eropa karena ada musim dingin dan musim panas. Ada masjid yang memperlihatkan bagaimana local wisdom, bagaimana budaya timur. Maka kita lihat sekarang, cobalah tulis di Google itu 10 masjid dunia, maka akan muncul arsitektur yang unik dari Indonesia. Kenapa? Karena mereka menilai dari bangunan yang luar biasa. Masjid pada akhirnya adalah tempat orang untuk menyelesaikan masalah. Apalagi sekarang, aneh manusia akhir zaman. Semakin canggih alat telekomunikasi, orang semakin tidak berkomunikasi. Dulu, orang ketemu, bertatap muka, bermusyawarah, kelihatan mimik wajahnya, kelihatan kedengaran intonasi suaranya. Sekarang muncul masalah itu kenapa? Karena komunikasi kita hanya melalui grup WhatsApp. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman. Kenapa? Karena WhatsApp tidak bersuara. Kalaupun keluar suara tak nampak wajahnya. Kalaupun nampak wajahnya, tidak mewakili secara utuh. Sehingga banyak sekali orang yang kelihatannya garang mau berantem, pas ketemu, akhirnya senyum ketawa-ketawa. Maka di mana orang bisa difasilitasi bertemu? Di masjid. Di masjid dia pasti ketemu, subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu, malam iktikaf ketemu, acara khataman Quran ketemu. Jadi sering-sering. Kenapa kamu bisa punya masalah sama si Anu? Inilah Pak Ustadz, komunikasi kami buntu. Makanya ngopi bareng. Selalu ditawarkan komunikasinya ngopi bareng. Padahal sebetulnya kalau di masjid ketemu bareng, jumpa, ngopi tak masalah. Tapi ada yang lebih hebat lagi dari ngopi bareng adalah bisa membuat aktivitas di masjid, bisa duduk bersama. Nah, ini amat sangat baik. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah mengembalikan umat ini ke masjid, pejabatnya kembali ke masjid, ulil amrinya kembali ke masjid, masyarakatnya ke masjid, anak mudanya ke masjid. Dan awal yang kita lakukan tadi malam itu, Masya Allah, tabarakallah, mungkin ada beberapa orang yang masih belum bisa ke masjid, ditarik dulu ke stadion, ujung-ujungnya ditarik ke masjid. Jadi itu satu langkah maju ke depan. Ada orang yang belum bisa ngaji, dia mesti nyanyi-nyanyi dulu, difasilitasi oleh Ayahman, dibuat nyanyi-nyanyi dulu. Habis nyanyi-nyanyi, ujung-ujungnya ke masjid. Ada orang yang belum bisa kenal dengan ustadz, belum bisa kenal dengan habaib, dikenalkan dulu dengan yang semi-semi ustadz. Udah agak-agak nyaris ustadz. Jadi yang nyanyi-nyanyi tadi malam itu udah hampir ustadz. Hah? Ada hampir ustadz. Hampir. Jadi kalau di Jawa ada kiai haji, mereka ini HK, hampir kiai. HK Rizal. Jadi kalau Kiai Haji Lukman, ada namanya HK Rizal Armada. Mereka ini adalah orang yang memanggil umat untuk datang. Nanti setelah mereka masuk ke dalam, barulah mereka diisi kajian. Itulah yang dilakukan oleh Wali Songo dulu. Mereka pukul gending, mereka pukul gamelan. Orang mendengar dari luar, dia dengar, oh ini bagus ini, masuk ke dalam. Akhirnya setelah masuk ke dalam, barulah diajarkan sekaten, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi masuknya itu bukan dengan pedang terhunus. Siapa yang tidak la ilaha illallah pancung kepalanya. Kalau begitu mereka dulu masuk, tidak bersyahadat. Kita sekarang masuknya bersyahadat itu melalui kebudayaan, melalui pesan-pesan yang lembut. Akhirnya nenek moyang kita menerima Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan dulu kita teruskan dan diteruskan oleh anak cucu kita, murid-murid kita, santri-santri kita saling melengkapi sehingga terjalinlah kumpul keluarga. Pada akhirnya kita menjadi keluarga besar dan rumah besar kita adalah masjid, dan mengembalikan umat ini kepada masjid. Dan nanti puncaknya sebagaimana mereka dulu jaya, Bani Khulafa Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah,
maka kita pun juga nanti akan mengembalikan kejayaan itu. Walaupun kita tidak